Ya, Pak Paul, eh, kita kan berbeda pendapat ya, dan perbedaan itu sangat tajam dan saya mengkritik keras Pak Paul Zhang ya dalam banyak video saya eh, perihal NKRI dan juga memperlakukan Islam ya. Kalau menurut saya eh, kita tidak bisa segampang itu mengatakan NTT merdeka atau Papua merdeka atau Mentawai merdeka ya. Dan saya mengkritik keras Pak Paul ini karena bagi saya sangat sembarangan mengatakan merdeka ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga memperlakukan Islam ya. Kalau saya tidak akan mengutak-utik kitabnya atau nabinya atau apapun ya, karena bagi saya harus menghargai iman orang lain. Tetapi orang-orang Islam yang sibuk terus serang iman Kristen ya, terus melecehkan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, saya serang dia dan keras. Saya serang argumentasinya dan keras, dan kalau memang argumentasinya bodoh, saya katakan dia bodoh, dan saya memang keras dalam hal itu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Saya mau mendengar argumentasi rasional dari Pak Paul mengenai apa yang Pak Paul apa namanya, atau mungkin lebih tepatnya sikap Pak Paul berapologetika ya, terutama terhadap NKRI dan menyikapi Islam ya. Nanti saya akan memberikan respons balik. Ya, satu masalah Islam. Eh, saya tidak mengkritisi Al-Quran atau nabinya, nggak ada urusannya. Tetapi saya hanya menjawab fitnahan dari Al-Qurannya dan nabinya. Misalnya Yesus tidak bangkit, tidak disalib. Yesus tidak disalib itu adalah sebuah fitnahan. Ya, apalagi mengatakan bahwa nabinya si Muhammad itu ada di dalam kitab suci saya. Sementara si ustadz-ustadz Islam itu kan kalau kita lihat di YouTube kan selalu bilang kalau kitabnya orang Kristen palsu, ya kan, sudah kitab palsu, ya fiktif. Lalu Zakir Naik kan juga bilang kan bahwa itu fiktif. Lalu ustadz-ustadz bilang, wah ini cabul nih kitabnya nih, kitab cabul. Nah, tapi sementara Muhammad sendiri ngeklaim kalau dia ada di dalam kitabnya saya. Jadi saya sebetulnya hanya menjawab, ini Muhammad ngapain ya ada di kitab palsu dan cabul. Nah, kan pertanyaan kan begitu kan. Jadi bukan menyerang, saya hanya membalikan logika berpikirnya. Nah, kalau mereka berpikir bahwa ini Alkitab ini cabul dan segala macam, pertanyaannya, bagaimana bisa ada Alkitab yang cabul tetapi menolak pedofilia dan poligami? Nah, bahkan orang Yahudi pun menolak poligami ya. Menolak poligami. Sejak zaman Ezra Nehemia tidak ada orang Yahudi poligami. Bahkan hari ini negara Israel ada undang-undang anti poligami. Tetapi bagaimana mungkin yang kitabnya katanya baik-baik saja, tapi menyetujui pernikahan anak usia 6 tahun atau 9 tahun. Bahkan sampai hari ini di semua negara-negara Islam praktek-praktek itu ada. Jadi saya hanya membalikan semua fitnahan-fitnahan itu, menjawab. Nah, siapakah yang memulai? Ya nabinya Islam. Dia yang memulai, maka saya menjawab. Saya hanya menjawab saja. Begitu ya, itu yang mengenai Islam. Yang mengenai NKRI ya. Suatu ketika saya seminar di Ambon ya, saya bilang NKRI harga mati. Ya, lalu tiba-tiba ada seorang peserta seminar, dia dari sekolah teologi yang masih muda. Dia bilang, "Oh, Pak Pendeta salah, Pak." Dia langsung ngacung, dia berdiri, "Pak Pendeta salah, Pak. Yang benar adalah kebenaran harga mati." Pertama saya kaget ya dia bilang begitu. Tetapi kemudian saya menyadari, ya kebenaran itu harga mati, bukan NKRI. Mengapa? Karena saya melihat ya, singkat cerita ternyata anak muda ini adalah anggota RMS yang kakaknya di penjara. Nah, saya baru tahu tuh. Nah, terus cita-cita saya bilang, ya kan kamu memberontak dan segala macam, saya menyalahkan mereka. Tetapi kemudian saya melihat ada pemaksaan-pemaksaan untuk beragama Islam di Maluku. Ya, dipaksa untuk beragama Islam. Terus saya lihat di Papua sendiri ya, saya pernah ke sana, dipaksa untuk beragama Islam. Indonesia ini diislamkan secara masif dengan cara politik dan ekonomi. Ya, karena mereka tidak bisa mengganti konstitusi, maka mereka kemudian lewat perda-perdanya itu. Nah, kalau semua perda-perdanya itu dibuat,
Ya, lalu akhirnya orang-orang ini bahkan yang ngaku-ngaku nasionalis ikut tanda tangan Perda Islam itu. Ya, kalau kita lihat misalnya Padang. Padang ini Perda Islam, artinya nggak boleh ada gereja di sana. Nah, lalu bagaimana nasibnya di Mentawai yang gereja semua? Nah, itu kan pertanyaan. Lalu gimana? Bikin provinsi sendiri? Nggak mungkin. Solusinya apa? Ya merdeka, nggak ada lagi. Sangihe, ya Papua diislamkan dengan sistematis ekonomis. Sanksinya apa? Ya dengan merdeka, nggak ada cara lain. Tetapi apakah merdeka solusi satu-satunya? Bukan. Yang benar adalah pemerintahnya yang harus benar, harus benar-benar konsisten. Gerejanya harus konsisten. Orang-orang minoritas harus konsisten berjuang Pancasila. Tetapi kan yang konsisten ini kan takut semua. Ada yang berani seperti Ahok, bablas. Ya kan? Kalau yang baik-baik ini kayak Muriwali, software yang lembut-lembut begini, ya nggak didengar. Siapa yang mau dengar? Kan nggak ada. Nah, kenapa? Sesuatu yang sudah parah itu nggak bisa diobatin pakai kapas pelan-pelan, harus disiram pakai alkohol, nggak bisa cuma harus langsung. Dan saya tidak pernah menyerukan pertumpahan darah. Perlawanan itu, orang Kristen itu selalu perlawanannya adalah ideologi, bukan pertumpahan darah. Ya, itu saja. Ya, baik. Saya juga bukan lembut-lembut ya, sebagaimana Pak Paul tuduhkan tadi ya. Saya nggak lembut-lembut ya. Tapi memang mungkin dari masalah NKRI ya, bagi saya kita menentang keras sesuatu hal yang salah ya. Misalnya tadi saya juga sebetulnya misalnya di Aceh diberi semacam, dulu kan daerah istimewa ya, tapi sekarang mempunyai boleh menjalankan syariat Islam. Sebetulnya bagi saya itu di NKRI yang berlaku hanya satu hukum ya. Tentu saja saya tidak sepakat dengan itu ya. Tetapi bagi saya belum parah dalam pengertian itu seperti kanker stadium 4 yang kita harus teriak-teriak ya, bila perlu kita korbankan diri kita demi NKRI. Bagi saya belum melihat urgensi seperti itu ya. Saya belum melihat urgensi seperti itu. Memang di banyak bagian di Indonesia ini banyak kekristenan itu banyak dihambat ya. Gereja-gereja itu dihambat ya. Izinnya susah setengah mati ya. Tapi bagi saya itu perjuangan yang masih tetap bisa lewat berseru dengan cara yang sifatnya memberikan pencerahan, memberikan wawasan, juga memberikan pengaruh ya. Ya katakanlah seperti Cokro TV itu kan. Cokro TV kan tidak pernah berkata, wah kalau begini caranya Jawa merdeka sendiri, NTT merdeka sendiri, Ambon merdeka sendiri. Maka saya anggap Pak Paul ini ekstremis ya, radikal begitu ya. Ya radikal begitu, dan saya tidak sependapat dengan radikal semacam itu. Ya, jadi memang Indonesia kita sepakat ada masalah ya, bukan tidak ada masalah. Ahok masuk penjara itu masalah satu besar. Cacat besar untuk Indonesia, untuk demokrasi itu cacat besar, untuk Pancasila itu cacat besar itu. Ya, saya sendiri dulu Pak Paul, saya jangan lihat lembut-lembut begini. Tahun 2017 itu saya datang kontak pendeta-pendeta, kita demo di itu Balai Kota. Saya datang di sana hanya beberapa orang. Pendeta-pendeta yang janji mau datang nggak datang, mungkin takut. Saya datang, Pak. Saya datang sampai masuk di itu, ketemu dan orang-orang di Balai Kota di situ, petinggi-petinggi di situ waktu itu. Jadi saya punya pengalaman untuk menentang yang seperti itu, ya ada ya. Cuma bagi saya tetap masih bisa dengan cara memberi pencerahan, ya, terus bersuara, memberikan pengaruh seperti itu ya. Nah kalau Islam ini mungkin karena hujan kan dan kita tidak punya banyak waktu Pak Paul ya. Setelah Pak Paul kasih tanggapan nanti saya akan berbicara satu kali lagi lalu Pak Paul berikan tanggapan terakhir ya. Adil kan? Saya yang memulai tadi. Kalau Islam terus terang saya tidak punya pengalaman yang menyakitkan. Saya jujur ya. Saya jujur. Saya nggak menjilat Islam, tidak. Sejak kecil itu mama saya, kami orang Kristen, tapi mama saya ini punya keluarga orang Arab Islam di Sumba sana. Dan mereka waktu kami kecil kalau musim jagung muda atau apa mereka sering datang bakar-bakar jagung. Jadi pergaulannya dan orang Islam ini begitu bagus dari kecil. Nah kemudian saya datang ke Jawa, teman-teman saya orang Islam semua, saya bikin band orang Islam semua, tidak ada orang Kristen. Kalaupun ada Kristen hanya 1-2 orang gitu. Kumpulnya sama orang Islam, jadi saya rasanya
tidak ada sakit hati atau pengalaman yang tidak baik dengan orang Islam. Jadi saya positif sekali ya melihat Islam di Jawa terutama, dan saya anggap mereka moderat. Nah, sekarang keluarga besar istri saya di Malang itu Islam itu. Kalau yang Kristen hanya sedikit ada. Saudaranya istri saya juga Pak D-nya itu Kristen, tapi papanya, mamanya dan sebagian besar saudara-saudaranya istri saya itu adalah Islam. Ya, tapi tidak ada perlakuan ini kalau saya menegakkan misalnya iman saya tidak mau ikut itu. Mereka tidak paksa. Saya juga tidak paksa mereka. Saya terus terang pernah memberitakan Injil kepada mertua saya, pernah ya, kepada juga saudara. Tapi kita tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan begitu. Jadi mereka tidak paksa saya tidak paksa mereka. Jadi boleh dikatakan saya pengalaman dengan orang Islam yang tidak baik nggak ada. Kecuali debat dengan Suma, dengan Nandar, dengan yang lain-lain itu kan begitu ya, sering keras-kerasan begitu. Ya, itu pengalaman saya. Ya, mungkin Pak Paul mempunyai pengalaman yang berbeda dari saya, ya. Lalu kemudian bersikap terhadap Islam bagaimana. Cuman bagi saya gini, Pak Paul. Saya yakin sekali sebagian besar Indonesia ini dibentuk oleh Islam yang masih moderat, ya. Tapi mungkin ketika digerakkan oleh radikal-radikal, ya, mereka teriak-teriak begitu ya, mungkin ada yang sebagian dipanas-panasi lah ini ikut-ikutan ya. Tapi sebetulnya pada dasarnya Islam di Indonesia ini bagi saya moderat ya. Sehingga waktu kita keras itu, saya anggap Pak Paul ini mengeneralisasi ya. Termasuk Pak Paul menyerang Menteri Agama pun saya betul-betul tidak sepakat itu. Ya, karena Menteri Agama ini dari NU ya, dari kalangan yang moderat ya, seperti itu. Nah, sehingga saya kalau bisa fokus kepada yang ini saja, yang memang keras. Itu Abdul Somad waktu kritik salib dulu saya tantang debat. Ya tentu orang kayak gitu kan mana respons ya, mana berani debat ya. Itu siapa lagi itu? Waktu Habib Rizik dulu mau apa itu, saya sampai apa? Saya tulis di Facebook atau bagaimana dulu ya. Ini kalau orang seperti Habib Rizik ini berkuasa di Indonesia, saya bilang saya berhenti jadi pendeta. Saya lebih baik terjun di politik, saya bilang gitu. Saya pernah bilang gitu. Ya, jadi saya bukan dalam pengertian cari muka terhadap Islam, ya. Dan orang Islam tahu, ya, kapan saya keras, kapan saya lembut dengan mereka. Tapi memang dari pengalaman saya, dari pengamatan saya banyak melihat Islam moderat yang baik itu banyak sekali di Indonesia. Terlalu banyak. Yang rusak-rusak palinglah 10% itu yang boleh kita sebut dengan istilah kadrun yang memang merusak ya. Cuma karena mereka teriaknya lebih keras. Sedangkan yang moderat ini boleh dibilang silent majority ya. Ya jarang berteriak kan. Yang berteriak itu mereka yang keras-keras ini, kadrun-kadrun ini, maka pengaruhnya memang sangat besar ya. Ya saya kira itu pendapat saya. Jadi tetap saja saya tidak sepakat ya dengan boleh saya bilang perjuangan Pak Paul ini seperti itu. Ya silakan ditanggapi. Kalau mengenai Menteri Agama ya itu orang pencitraan munafik si Gus Yakut itu ya. Simple saja. HKBP Philadelphia. Prestasinya apa Gus Yakut? Itu sudah ada putusan loh. Legalitas dan konstitusional. Yang sudah ada putusan saja Gus Yakut nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, kan dia menterinya. Ya, termasuk banyak gereja-gereja yang sudah legal ditutup. Sampai sekarang GKI Yasmin aja kan semua kecewa dengan keputusannya Bima Arya. Peranannya Gus Yakut di mana? Nggak ada. Ya, lalu ini Menteri Agama kerjanya apa? Ya kan, gereja-gereja yang ditutup sampai hari ini nggak ada yang dibuka lagi. Mau bikin di Cilegon cuma retorika doang si Gus Yakut. Ya sampai sekarang juga sulit. Mau apa lagi? Jadi apa yang sudah dilakukan Gus Yakut buat orang Kristen dan orang-orang minoritas sampai hari ini pura di Bekasi masih aja nggak bisa dibangun. Nah, jadi apa prestasinya nggak ada, artinya dia cuman stempel doang. Bahkan itu pondok pesantren yang di Jawa Timur yang sudah ditutup, dia bilang tutup, lu dia pura-pura umroh ke Mekah, lalu PLT-nya bikin surat keputusan dibuka lagi, Gus Yakut juga nggak bisa apa-apa. Artinya Gus Yakut ini cuman si gendut yang tambun dan impoten, itu buat saya ya. Itu dan itu sudah hasilnya kelihatan, nggak ada kerjanya Gus Yakut. Aku tanya apa deh, nggak ada prestasinya, nggak ada pokoknya. Nah kalau Islam yang bilang moderat radikal,
Ya, justru NU inilah yang membantai 3 juta orang yang dituduh PKI, dibunuh dengan sadis tanpa pengadilan loh. Ya, apakah orang-orang ini yang dituduh PKI ini benar PKI? Bukan. Asal mereka sebut tuh kafir, bunuh langsung. Ansor ini kan di bawah NU kan. Itu ada yang dengan bangganya simat kampak itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Ya kan? Berapa banyak kiai NU yang dibunuh oleh PKI? Nggak nyampe 100. Berapa banyak yang dibunuh oleh NU? Orang yang dianggap PKI, 3 juta. Moderatnya di mana? NU itu basisnya ada di Jawa Timur. Ya, tetapi gereja itu yang di mana itu kemarin yang ditutup itu di Jawa Timur itu, di beberapa kota itu HKBP, Betani, itu Jawa Timur semua. Yang di Sumeneb, yang di semua, di Pamekasan, yang di Madura, itu basisnya NU semua tuh. Justru gereja-gereja ditutup. Mana Banser? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada jasa-jasanya Banser. Banser itu datang Natalan cuma terima nasi bungkus doang. Ya kan? Nah, terus apa jasanya NU bagi gereja? Nggak ada. Kalau Gus Dur sudah dibaptis. Gus Dur itu sudah dibaptis sudah, dan dia percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian anak buahnya Gus Dur yang sama saya NU mencaci maki Gus Dur juga. Bahkan adiknya sendiri siapa itu? Gus Solah atau siapa itu? Itu pun menentang Gus Dur, keputusan-keputusannya Gus Dur. Jadi apakah itu NU? Bukan. Gus Dur mewakili dirinya sendiri. Begitu. Ya, jadi apakah ada Islam yang moderat? Moderat itu hanya cara ngomongnya halus. Ngomongnya, kelakuannya sama saja. Ya, Jawa Timur basisnya NU. Boleh nggak tuh bikin gereja di Jawa Timur? Susahnya setengah mati. NU loh, moderat. Di mana bansernya? Nah, waktu gereja ditutup. Cilegon itu banyak NU loh, basisnya NU Cilegon itu. Tapi mana bansernya tuh? Nggak ada. Jadi semua itu hanya omong kosong. Nah, Indonesia itu sudah darurat ya. Nah, kalau bilang nggak darurat salah. Kalau sudah jadi khilafah, ya itu namanya bukan darurat lagi. Ya sudah jadi, mau diapain? Ya pergi aja atau tarung sampai mati di situ. Tapi kalau sekarang, sebelum itu terjadi, suara kenabian itu selalu berteriak. Kalian gereja hati-hati ya, kayak GBDI itu kan jadi pengkhianat tuh. Ya kan, dukung-dukung si Anies, Gilbert itu kan pengkhianat itu. Hati-hati, ingat Bizantin rubuh, rontok bukan karena orang Islam hebat, bukan. Karena orang Kristen berkhianat, maka Bizantin rontok. Karena ada uskup-uskup yang berkhianat, bishop-bishop yang berkhianat. Andalusia itu bisa jatuh ke tangan Islam karena ada bishop-bishop yang berkhianat. Ya, negara-negara Kristen yang jatuh ke tangan Islam karena ada bishop-bishop yang berkhianat. Ya, contohnya seperti Gilbert dan orang-orang GBDI ini, pendeta-pendeta GBDI ini. Nah, itu contoh. Dan saya berteriak sekarang ini, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, dan kalau sudah secara apakah kita takut dengan Islam? Oh, bukan. Yang kita kasihan justru kalau Indonesia dikuasai, ideologinya diganti dengan ideologi Islam, bukan agama Islamnya. Ya, dan kalau tadi bilang nggak ada pengalaman buruk karena Pak Muriwali orang pribumi. Ya, apakah saya kepahitan dengan orang Islam? Oh tidak, bukan masalah kepahitan. Saya realistis. Pak Muriwali tinggalnya di Sumba, daerahnya orang Kristen. Saya waktu sekolah di SD Katolik, orang Islamnya baik-baik. Waktu saya di SD Katolik, ya orang Kristennya ada 80, orang Islamnya 20. Ya, Islamnya baik-baik. Begitu saya di SMP negeri, ya orang Kristennya cuma 2, cuma 3, orang Islamnya 97. Oh, bangsat semua. Percaya saya bangsat semua. Mereka kalau minoritas baik, kalau mayoritas bangsat. Di sini juga sama, ya. Kalau mereka lagi di tengah-tengah kita yang orang-orang kafir, mereka baik-baik. Begitu kita masuk ke wilayah mereka, oh bajingan juga. Contohnya di London ada kampung Islam tuh kan, di London Distrik Barat itu kan, Distrik London Barat itu kan ada polisi syariah. Oh bangsat semua tuh orang-orang itu tuh. Di Köln sempat ya komunitas Islam itu berusaha ambil alih kota Köln. Wah dibabat habis sama orang-orang Jerman ya. Saya realistis. Ya, dan saya berteriak sebelum terjadi di Indonesia, dan sekarang sudah kelihatan. Ya, Padang, Aceh, ya Cilegon, ya kan, ini kemarin Depok, dan banyak lagi perda-perda syariah. Ya, perda-perda syariah, alkohol 0% itu sebenarnya awal dari perda syariah, awal dari menerapkan syariah Islam. Ya. Nah, kalau tanya, oh alkohol merusak, siapa bilang alkohol merusak? Lihat negara-negara peminum alkohol.
nggak rusak. Justru kalian yang munafik-munafik ini lah yang rusak. Nah, itu contoh seperti itu. Karena negara rusak bukan karena alkohol, negara rusak karena apa? Karena agama. Lebih banyak negara rusak karena agama daripada karena alkohol atau karena narkoba. Percaya saya, karena agama itu benar-benar racun bagi dunia. Begitu. Ya, baik. Saya kok tidak percaya ya kalau Gus Dur itu sudah dibaptis dan Kristen ya. Ya, itu pendapat Pak Paul. Saya tidak percaya. Statementnya sudah bilang, statement Gus Dur, Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, juru selamat dunia menurut dia. Ya, tapi apakah secara pribadi dia percaya Tuhan Yesus? Saya tidak yakin. Ya, baik. Ini waktu saya Pak Paul ya. Jangan dirampas dulu ya. Ini waktu saya. Jadi itu mengenai Gus Dur ya. Lalu yang kedua mengenai Islam, sebetulnya bukan hanya waktu saya tinggal di Sumba Pak Paul. Saya katakan tadi keluarga mama saya, kalau keluarga kan memang harus baik ya. Lagi pula Sumba kan memang mayoritas Kristen di sana ya. Tapi saya alami itu di Jawa. Bahkan saya menikah dengan istri yang keluarga besarnya itu mayoritas Islam ya. Saya sama sekali tidak pernah merasakan pelecehan atau merendahkan saya karena agama, tidak ada. Bahkan saya sangat-sangat bebas menjalankan agama saya di hadapan mereka. Nah, itu yang saya ini. Jadi saya memang tidak bisa sembarang mengatakan semua orang Islam seperti itu. Dan saya tetap yakin yang kadrun-kadrun ini paling 10% lah itu menurut saya ya. Paling 10% dan itu yang harus dilawan. Ya, itu memang harus dilawan. Dan mengenai keadaan Indonesia, saya tetap pada pendirian saya bahwa kalau darurat, ini kok bahasanya seperti politisi-politisi yang lawan Jokowi dulu kan, tapi akhirnya kalah juga. Mereka bilang darurat, Indonesia tidak bertahan lagi sampai 2030, bubarlah, apa macam-macam gitu ya. Tapi kan tidak terbukti seperti itu. Saya tidak percaya darurat, tapi saya percaya ada masalah serius yang harus diselesaikan. Ya, ada masalah serius. Kenapa saya berani berkata begitu? Buktinya gereja masih dihambat ya. Buktinya, ini satu contoh yang saya singgung di khotbah sini, itu contoh nyata itu. Muhammad Yahya Waloni pergi ke sana kemari itu. Ya, sampai banyak pendeta seperti Ezra Soro itu sudah bertahun-tahun tanggapi dia itu. Sudah bertahun-tahun itu tanggapi dia itu. Ajak debat itu. Kan dia bebas ke sana kemari menghina iman Kristen. Kemudian ditangkap. Cuma 6 bulan penjara. Ya. Tapi MKC ya, saya tidak mengatakan, saya tidak sepakat teologinya, juga saya tidak sepakat dengan apologetikanya MKC ya. Karena bagi saya dia tidak memberitakan Injil tapi membahas kitab orang lain. Tapi kan dia menamakan diri Kristen, dan karena dia Kristen kemudian divonis berapa tahun? 10 tahun, tapi berkurang jadi 6 tahun. 6 tahun tetap terlalu banyak itu. Ya. Ahok yang dipermain-mainkan ya, dianggap menista, padahal bagi saya dia tidak menista ya. Dianggap menista, dijatuhi hukuman 2 tahun. Tapi MKC ini sampai 6 tahun itu sudah kelihatan tidak adilnya memang. Dan ini masalah problem serius ya. Sama Yahya Waloni perlakuannya beda. Seperti itu ya. Cuman kalau saya harus sepakat dengan Pak Paul yang mengatakan darurat, saya tidak sependapat. Ya, saya sama sekali tidak sependapat begitu ya. Karena bagi saya masih bisa khotbah, masih bisa keliling, masih bisa makan dengan tenang, masih bisa bergaul dengan orang Islam, masih bisa bersahabat, berkeluarga dengan mereka. Jadi saya tetap menganggap belum darurat ya, seperti Pak Paul katakan ya. Pak Paul sih kan di luar negeri ya kan. Iya kan? Ya terus terang aja Pak Paul kan di luar negeri ya. Boleh bilang darurat apa macam-macam ya. Kan tidak mungkinlah polisi tangkap Pak Paul ya. Saya bukan takut. Kalau betul-betul darurat, masuk penjara ya tidak apa-apa. Untuk kebenaran kan seperti itu ya. Tapi belum darurat menurut saya, tapi ada problem serius yang memang harus diselesaikan ya begitu ya. Lalu mengenai ini ya, saya tetap memberikan ini. Saya bukan orang pesimis. Yang terakhir saya kasih Pak Paul nanti ya, untuk tanggapan terakhir. Saya sih bukan orang pesimis ya. Saya dalam segala hal selalu optimis ya. Sebetulnya kesulitan orang Kristen di Indonesia ini itu kan yang berada di tempat mayoritas. Tapi jangan lupa kita di Indonesia ini yang begitu luas ya, begitu banyak pulaunya, itu ada kantong-kantong Kristen ya.
di mana orang Kristen bebas di sana untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengalami penghambaan. Baik, saudara, kita lanjutkan diskusi atau debat yang kemarin dengan Pak Paul Zhang. Kemarin pas video yang kemarin direkam itu ada teman yang menelpon sehingga pembicaraan terputus. Nah, saya sedikit menyambung pembicaraan saya kemarin yang berbicara tentang saya optimis ya. Saya bukan orang pesimis ya terhadap Indonesia, terhadap pelayanan Kristen ya. Dan tentu ada alasan rasional kenapa saya optimis ya. Ya, tentu saja karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segala sesuatu berada di bawah kendali dan kontrol Dia. Tetapi ada juga yang hal lain yang menjadi alasan rasional kenapa saya optimis itu adalah bahwa di Indonesia itu tidak setiap tempat itu Kristen minoritas. Ada kantong-kantong Kristen ya, seperti di Sumatera Utara ada Nias, ada Batak, kemudian turun ke selatan sedikit ada Mentawai, lalu kemudian ada di Kalimantan saja ada Pontianak, itu ada kantong-kantong Kristen di sana, lalu di Sulawesi Utara, lalu di Nusa Tenggara Timur, kemudian Ambon, Papua. Jadi saya sendiri optimis ya kalau orang Kristen berjuang sebaik mungkin dan mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh meneladani Kristus ya dengan doktrin yang benar, lalu memberitakan Injil dengan cara yang benar, akan memberikan kontribusi yang baik, pengaruh yang baik kepada seluruh Indonesia. Nah, itu satu pengharapan. Jadi saya bukan optimisme kosong, tetapi ada alasan rasional mengapa saya optimis, begitu ya. Jadi saya tetap di sini berbeda pendapat dengan Pak Paul ya. Tapi Pak Paul mungkin mempunyai pemikiran sendiri yang tentu saja saya tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dan tidak sepakat dengan beliau ya. Lalu mungkin yang terakhir sekali mengenai politik ya di Indonesia, saya kira Pak Ahok misalnya kan sudah membuka jalan ya, walaupun kemudian ditentang keras oleh para kadrun ya, itu radikal-radikal yang tidak menginginkan orang Kristen itu menjadi pemimpin atau pemerintah. Ya, tetapi paling tidak sudah menunjukkan satu jalan yang sangat-sangat baik ya, sehingga kalau ada lagi orang Kristen ya yang mempunyai visi yang sama ya, semangat yang sama untuk kemudian seperti Pak Ahok, ini saya kira adalah merupakan satu pengharapan juga bagi Indonesia ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan tentu saja karena saya orang reform ya, kalau ada orang Kristen yang terjun di politik, itu tidak boleh politik identitas ya, hanya perjuangan Kristen saja tidak, tapi untuk kemajuan seluruh Indonesia, seluruh NKRI. Dan Pak Ahok sudah buka jalan, siapa tahu nanti ya ada Ahok-Ahok yang lain. Dan ini memberikan optimisme ya Pak Paul ya. Ya mungkin Pak Paul bisa mengingat kembali pembicaraan kita kemarin dan bisa memberikan tanggapan termasuk yang ini. Ya, jadi ada 3 tadi ya, masalah Indonesia darurat, kedua masalah optimisme, dan ketiga masih ada peluang untuk membangkitkan Ahok-Ahok yang lain ya. Nah, satu masalah Indonesia keadaan darurat itu memang darurat ya. Darurat itu kalau belum terjadi, kalau sudah terjadi namanya terlanjur basah ya. Kalau darurat itu artinya justru masih kita bisa perbaiki, tapi darurat. Nah, kalau nggak darurat, maka kita hanya perlu membuat selentingan-selentingan, kritikan-kritikan, sindiran-sindiran. Tetapi kalau sudah darurat, artinya sudah ada tindakan-tindakan represif dan masif. Kenyataannya di Indonesia sudah ada tindakan represif dan masif. Ya, bagaimana seorang Ahok disingkirkan dengan paksa, dengan biadab sekali caranya, ya, dan bagaimana orang-orang yang beribadah, ya seperti di Cilegon contohnya, ya, dan di banyak sekali wilayah sudah bahkan dilakukan pelarangan
pelarangan. Mau di rumah pun nggak boleh. Ya, kalau darurat itu artinya masih ada konflik-konflik ringan. Kalau belum darurat, tapi ini sudah darurat, sudah ada tindakan nyata-nyata. Ya, dan sudah ada perda-perda syariah bertebaran di seluruh ya 50% wilayah Indonesia. Jadi ini sudah darurat. Dan nggak bisa dilawan hanya dengan sindiran-sindiran, nggak bisa dilawan hanya dengan kritikan-kritikan. Balik lagi, Yahya Waloni itu bisa dipenjara setelah saya teriak dengan keras sekali. Maka pemerintah baru mempertimbangkan memenjarakan Ustadz Abdul Somad atau Yahya Waloni. Kemudian Abdul Somad bilang bahwa Yahya Waloni akan masuk surga dulu. Dan akhirnya si Yahya Waloni yang masuk penjara duluan. Walaupun cuma 5 bulan, tetapi setelah ada seruan dari saya, sebelumnya nggak bisa. Setelah saya teriak baru ya orang-orang Kristen mulai bermunculan. Dan mereka mengekspos orang-orang Kristen setelah diteriak. Setelah kita teriak baru ya mereka gopoh semua, karena yang saya teriak dunia internasional mendengar semua. Dan bahkan hari ini Indonesia dari tahun 2020 2021 masih kuning, begitu saya teriak langsung jadi oranye lagi di Open Doors, artinya menjadi pusat perhatian dunia. Dan kemarin dari Departemen Dalam Negeri Amerika pernah saya munculkan di YouTube saya, ada di websitenya juga, membuat ulasan kondisi darurat Indonesia. Ya, betapa mengerikannya, dia bahas Saifuddin Ibrahim dan KC juga, termasuk saya ya. Karena kan yang pertama kali membuat Indonesia persekusi di Indonesia menjadi internasional lagi setelah 10 tahun lebih itu ya kan, baru saya pertama kali, kemudian KC, kemudian Saifuddin. Nah, ketiga itulah bukti-bukti Indonesia dalam keadaan darurat. Dan gereja pun takut, sehingga gereja harus berkompromi dengan khilafah, dengan orang-orang Islam ini. Ya, bukan Muri Wali takut, tetapi banyak gereja takut, bahkan gereja yang terutama gereja Pentakosta dan karismatik yang berbisnis, dan mereka uangnya banyak. Anda tahu kenapa Anies bisa menang dalam Pilgub? Ya, karena uang dari gereja. Ya, gereja tidak suka dengan Ahok, karena Ahok tidak mau menuruti keinginan dari gereja yang curang, gereja-gereja bisnis ini. Ya, kalau Ahok dulu mau mengikuti hawa nafsunya gereja, ya, maka gereja pasti mendukung Ahok. Tapi Ahok orang yang sangat jujur, dia nggak mau dimanipulasi oleh gereja-gereja biadab ini yang berbisnis ya, maksudnya ya. Nah, kita sih terang-terangan aja, Yosua TU pun diomelin ya sama Ahok kan, waktu bilang minta gereja ini, minta bikin gereja itu. Ahok sangat tahu persis. Kemudian gereja-gereja menggunakan isu kalau negara dalam keadaan kacau, yang diuntungkan adalah gereja-gereja yang berbisnis, karena rakyat mudah ditakut-takutin untuk datang ke gereja dan menyerahkan uangnya. Dan itu sedang terjadi, dan gereja sengaja melakukannya, sehingga mereka senang kalau negara chaos, gereja-gereja bisnis ini. Ya, itulah keadaan darurat, sangat darurat. Begitu saya teriak, gereja-gereja marah dengan saya. Ya, gereja Reform tenang-tenang, yang marah malah GBI, GBDI, ya. Stephen Tong tenang-tenang saja. Kenapa? Ya karena dia tidak bisnis. Kenapa gereja Katolik tenang-tenang saja, cuma satu aja, Romo Beni yang kesurupan, ya kan? Nah, kemudian masalah optimisme. Oh ya, saya optimis. Itulah sebabnya kami menggagas Yayasan Damaris. Bukan cuma saya sendiri ya, rame-rame. Kita menggagas Damaris, kita kumpulkan 7 miliar, saudara, untuk kita kembalikan ke rakyat Indonesia. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya, karena saya masih optimis Indonesia bisa diperbaiki. Tetapi di dalam optimisme itu, kita selalu berharap yang terbaik, tetapi kita selalu siap-siap untuk hal yang paling buruk. Itu namanya bijaksana. Ya, artinya di samping kita teriak-teriak seperti saya ini, saya juga membangun, saya juga memberikan kontribusi. Kita minta tolong, waktu itu Pak Jenderal Tobing masuk ya secara tidak kebetulan,
Dan kami meminta dengan sangat dalam segala macam keterbatasannya. Waktu itu istri beliau sakit keras ya. Beliau bilang sebetulnya saya udah nggak ada waktu. Terus kita mendesak Pak Toping untuk bikin buku Pancasila karena beliau dulu adalah pengajar Pancasila, pengajar kenegarawan di Seskoat dan di dalam ini ya, di dalam kesatuannya beliau. Dan akhirnya jadilah buku Pancasila seri 1 dan kita sedang bikin seri 2 dan kita terus gerilya, kita bikin seminar-seminar. Sementara BPIP nggak ada hasilnya. BPIP baru ngerancang buku, kita sudah bikin seminar-seminar, kita udah keliling Indonesia. Artinya saya masih optimis, bisa, bukannya nggak bisa. Tetapi kita bersiap apabila ternyata tidak bisa. Karena kejadiannya sama dengan Pilgub, Ahok menang telak saudara. Begitu putaran kedua, Ahok kalah telak. Mengapa? Karena ada yang berkhianat di antara kita. Ya, suaranya dari mana? Ya kan? Sama ya dengan Prabowo. Dari mana suaranya Prabowo kemarin bisa Jokowi menang tipis dari Prabowo? Ya. Padahal mereka menggunakan isu-isu identitas. Ya, makanya waktu zamannya Jokowi Prabowo saya selalu mengingatkan hati-hati, inilah perang antara Pancasila dengan khilafah. Jokowi di pihak Pancasila, Prabowo di khilafah. Itu yang selalu saya ingatkan ya. Dan menang tipis Jokowi. Ngeri ya. Nah, mengerikan sekali saudara. Nah, jadi bukannya kita nggak optimis saudara. Kita lakukan yang bisa kita lakukan, tetapi saya mengingatkan Anda untuk bersiap dan untuk selalu standby apapun yang harus terjadi. Jangan cengeng, hadapi, tetapi kita antisipasi. Kalau Tuhan berkenan, biarlah jangan terjadi Indonesia bubar. Tetapi kalau sampai itu kehendak Tuhan, Anda harus bersiap. Yang ketiga tadi, sebentar. Apa tadi yang ketiga tadi? Saya lupa jadi. Nah, saya bicara tentang optimisme saya rasional ya, rasional dan salah satunya ya Indonesia ada kantong-kantong Kristen. Seharusnya kalau mereka sungguh-sungguh hidup Kristen yang benar, meniru Kristus dengan benar, kan semuanya pasti akan mempunyai pengaruh yang baik untuk Indonesia. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi untuk orang Muslim juga. Kebaikan untuk NKRI ya. Itu. Ya itu. Jadi apakah ini adalah perang antara Islam dengan Kristen? Bukan. Ini adalah perang antara khilafah dengan Pancasila. Ya. Karena bukan masalah Kristen dengan Islam. Kebetulan saja kalau Anda lihat, tidak ada agama apapun yang menyuruh menghancurkan agama lain. Buddha, enggak. Hindu, tidak ada perintahnya. Kristen, tidak ada perintahnya. Kita disuruh mengasihi musuh-musuh kita. Di dalam Buddha, Hindu juga sama. Di dalam Konghucu dan agama-agama kepercayaan di Indonesia, tidak ada disuruh memusnahkan agama lain. Hanya di Islam. Dan orang-orang yang Islam yang moderat, dia akan menutupi ayat itu dan mereka tidak mau orang-orang Islam yang Pancasila maksud saya ya, bukan yang moderat tapi yang Pancasila. Nggak ada Islam moderat radikal itu, nggak ada, adanya yang Pancasila atau yang khilafah. Yang Pancasila dia tidak mau menggunakan ayat itu, mereka mau menghilangkannya, bahkan mau diganti terjemahannya. Di Arab Saudi sudah diganti, di Cina sudah diganti terjemahannya. Indonesia sedang diupayakan diganti terjemahan-terjemahan radikal itu. Tetapi orang-orang Islam yang tidak Pancasila, dia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, apakah di tanah Batak, di daerah Sumba, Ambon, Papua, Minahasa yang Kristen itu, terus mereka orang-orang ini akan menghancurkan Islam? Tidak, karena di dalam Kristen diajarkan untuk menghormati agama-agama lain. Tidak pernah ada persekusi orang Islam di tanah-tanah Kristen atau di negara-negara Kristen, saudara. Nggak ada. Ya, nah tetapi bukan masalah ini mereka Kristen sungguh-sungguh, Kristen sungguh. Yang penting mereka Pancasila apa enggak. Karena sekarang di daerah-daerah kantong-kantong yang non-Islam, Bali termasuk, sedang ada upaya masif Islamisasi dengan politik dan ekonomi yang dimotori oleh Yusuf Kala dan Maruf Amin. Itu fakta, tidak bisa kita tutup mata, itu ada. Islamisasi secara politis
dan ekonomi. Itu lebih mengerikan dan itulah yang sedang saya teriakan setiap hari. Ya, jadi kader-kader bagaimana kader-kader? Nggak ada takut, saudara. Setelah Ahok sudah nggak ada yang berani lagi. Setelah Ahok di penjara, Ahok pun sekarang sudah nggak seperti dulu. Ya, bagaimana dengan yang lain? Nggak ada. Mereka semua kompromi, saudara. Jadi itulah sebabnya saya berkata, ya, yang harus kita lakukan sekarang apa? Yang harus kita lakukan adalah teriak sekeras-kerasnya. Saya tidak berkata bahwa Anda harus semua seperti saya. Makanya saya ada di luar negeri dan saya bisa teriak sebebas-bebasnya tanpa takut ditangkap. Saya memberitahu saudara semua informasi-informasi yang urgent, yang penting, yang kalau Anda ngomong di Indonesia Anda akan ditangkap. Tetapi kita perlu orang-orang seperti Muri Wali yang soft, ya, yang bisa merangkul. Tetapi kita sekali lagi, kita bukan anti-Islam. Kita anti khilafah dan kita mau tegakkan Pancasila karena Pancasila itu sudah sesuai dengan Alkitab Kristen. Itu jawabannya, Pak. Ya, baik ya, ini mungkin saya memberikan kesimpulan terakhir dan setelah itu saya serahkan Pak Paul untuk kesimpulan terakhir ya. Ya, baik, kita mendefinisikan istilah darurat dan tidak darurat itu memang beda ya. Ya, Pak Paul mendefinisikan itu darurat seperti apa. Saya kok memaknainya darurat Pak Paul ini sepertinya sudah Indonesia akan hancur begitu ya. Sedangkan saya tidak melihat darurat seperti itu. Ya, saya melihat problem serius yang masih bisa diselesaikan ya. Seumpama saja Jokowi masih memerintah 10 tahun lagi, mungkin ada banyak problem yang bisa diselesaikan. Hanya di zaman Jokowi ini orang radikal pemimpinnya bisa ditangkap masuk penjara ya. Mereka bisa ditutup begitu ya. Presiden-presiden sebelumnya itu ya, terutama yang sebelum Jokowi itu merajalela kan, mereka itu demo sana sini, tutup sana sini kan. Jadi saya tetap optimis ya, yaitu perbedaan dalam melihat istilah darurat atau apa namanya tidak darurat ya. Lalu Pak Paul juga tadi menyebut banyak nama. Ya, itu menurut pengamatan Pak Paul dan saya tidak tahu Pak Paul ini mendengar dari mana-mana ya. Tapi menurut saya ya, sekali lagi yang pertama dan paling penting menurut saya, kalau Indonesia itu berdiri karena kehendak Tuhan, itu tidak akan bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri yang membubarkan. Ya, saya percaya sekali kedaulatan Tuhan bukan sembarang Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Ya, itu keyakinan saya. Nah, inilah yang melandasi kenapa Pak Paul bilang tadi saya soft. Memang kita berbeda. Saya anggap Pak Paul ini ekstrim, ya, ekstremis, ya, ekstremis. Makanya lari ke luar negeri. Kalau orang seperti saya tidak mau lari, ya. Kenapa tidak mau lari? Karena saya mau soft. Dan betul kata Pak Paul tadi, merangkul, ya. Saya orang Islam, saya rangkul loh. Ya, Pak Paul lihat di video-video saya dulu si Julius munafik itu, ya, saya kira dia betul-betul NKRI kan. Dia WA saya itu. Dia WA saya begini katanya. Oh, bagus kalau NKRI saya mau. Saya tidak setuju dengan orang Kristen yang hanya memaki-maki Islam atau sebaliknya orang Islam yang hanya memaki-maki Kristen, ya. Bagi saya itu khusus untuk orang Kristen, bukan cara Kristen, ya. Wah, lalu siaran bersama, ya, live bersama kalau tidak salah waktu itu. Tapi kemudian saya lihat ternyata dia kadrun busuk luar, ya, ketipu. Tapi kemudian kan saya bilang dia busuk munafik kan begitu, ya. Jadi gini, saya memang merangkul, ya, merangkul dan saya maunya semua baik-baik kan gini, negara Indonesia ini kan harus bisa dihuni dengan nyaman oleh semua agama. Jangan hanya dihuni secara nyaman oleh mayoritas saja, lalu minoritas nggak nyaman begitu. Nah, ini perjuangan kita dan bagi saya dengan cara soft, cara merangkul, tapi kadang-kadang juga saya menggigit keras, ya, itu masih bisa dilakukan. Jadi tergantung kita mendefinisikan darurat seperti apa. Nah, darurat seperti Pak Paul karena memang sudah urgent sekali mau hancur dan kemudian berteriak-teriak, tapi sekarang kan tidak bisa ditangkap. Anda di luar negeri kan begitu, ya. Saya pun tidak bisa tangkap Anda, ya. Saya nggak ada pangkatnya, ya. Saya tangkap sebagai orang Kristen, ya. Tapi kan saya tidak punya otoritas untuk memasukkan Anda ke penjara. Kalau saya ini jenderal polisi, sudah saya ikat tangannya, saya bawa pulang ke Indonesia. Oh, sudah warga Belanda, ya.
sudah warga Belanda ya. Saya nanti bersalah sama pemerintah sini ya. Nggak boleh, ya. Iya betul-betul. Tapi mungkin kalau saya orang yang mungkin kurang ajar begitu ya, kalau punya pangkat dan punya kuasa, mungkin saya upayakan cara bagaimana menghabisi kan. Tapi kita orang Kristen tidak seperti itu ya. Kita landasannya akan kasih ya. Ya itu ya yang saya kira menjadi kesimpulan saya. Jadi ya saya bukan semua hal yang Pak Paul katakan saya tidak sepakat ya. Ya bukan itu, tapi ada hal-hal tertentu yang saya bilang ekstrim, bahkan cara apologetikanya ekstrim, bahkan khusus dalam hal bagaimana Anda itu mengkritik doktrin Trinitas itu bagi saya itu sesat itu. Ya, Anda boleh bilang saya sesat ya, Anda masalah ya. Tidak masalah. Jadi Tidak sesat. apa? Muri Wali tidak sesat, hanya pin-pinbo saja. Ada, silakan saja ya begitu ya. Tapi gini, ya begini. Tidak berarti bahwa yang Anda katakan itu semuanya salah. Saya tidak mengatakan demikian ya. Saya ada orang dulu yang kasih masukan ke saya, teman sendiri. Pak, jangan terlalu ini sama Pak Paul. Bagus Pak, dia di luar negeri bagus, bisa bebas bersuara. Kita terbantu juga katanya. Tapi saya bilang ini bukan cara Kristen, saya bilang gitu. Bukan cara Kristen, ini memaki-maki nabi orang, memaki-maki kitab orang, itu bukan cara Kristen, saya bilang gitu. Tapi dia bilang tapi tetap ada baiknya gitu ya. Kira-kira begitu apa yang merupakan masukan dia. Ya di atas segalanya saya sudah dewasa, Pak Paul sudah dewasa. Kita tidak bisa saling menyetir, ya, saling mengatur, ya, saling memaksa kehendak. Saya punya pendapat sendiri dan Anda punya pendapat sendiri. Kalau Anda anggap itu baik dan sesuai hati nurani Anda, silakan Anda jalankan, dan saya akan menjalankan apa yang menurut saya perjuangan yang sesuai dengan hati nurani Kristen saya, yang bagi saya sungguh-sungguh mempunyai dasar Alkitab ya, seperti itu. Jadi terima kasih, kita sudah 2 kali berbincang-bincang dan yang terakhir ini diskusi ya, boleh dibilang ini debat ya, tapi ini debat kalau kita keras-keras di ini bisa baku pukul ya, tapi tidak mungkin lah itu ya, nggak ada moderator soalnya ya. Jadi pada akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat ya, untuk hal-hal yang memang kita tidak sepakat, tapi tidak semua yang Anda katakan saya tidak setuju ya. Tidak perlu saya cerita di sini ya. Ya, karena ada juga hal-hal yang saya setuju dari Pak Paul. Ya, itu saja dari saya terakhir. Silakan Pak Paul terakhir. Itulah tadi saya sangat tertarik sekali ya. Tuhan Yesus berdaulat hanya apabila orang-orangnya, umatnya benar-benar menjadikan Yesus sebagai tuannya, majikannya. Masalahnya justru gereja-gereja besar di Indonesia berkhianat dan nyebrang ke khilafah. Sama seperti kejadian Bizantin, sama seperti kejadian Andalusia, dan bagaimana kerajaan-kerajaan Kristen di Mesopotamia, bahkan kerajaan Kristen Yaman kemudian ditaklukkan oleh Islam karena pengkhianatan dari bishop-bishop Kristen sendiri. Jadi, apakah Tuhan Yesus berdaulat? Enggak. Kalau Tuhan Yesus berdaulat atas Indonesia, saya percaya Indonesia tidak akan bubar. Tuhan Yesus berdaulat itu bukan berarti Kristen menjadi agama mayoritas, bukan. Ya, cukup Pancasila menjadi konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dengan adil, dengan fair, dengan konsisten. Itulah artinya Tuhan, Sang Cinta itu berdaulat. Masalahnya gereja tidak melakukan, gereja bersembunyi ya di balik agama. Itulah masalahnya. Dan memang saya dengan Muri Wali tidak akan pernah bisa sepakat, saudara. Mengapa? Karena saya orangnya to the point. Muri Wali padahal orang Sumba, saudara, terkenal dengan belak-belak. Saya juga to the point, cuman cara saya ya kapan keras, kapan merangkul ya. Ya itulah bedanya. Pokoknya apapun, dia yang orang Sumba, saya yang orang Jawa, saudara ya. Tetapi saya justru yang lebih keras daripada dia. Tetapi apakah saya radikal ekstrim yang membunuh? Enggak. Karena kekristenan se-ekstrim-ekstrimnya kita tidak diperbolehkan membunuh. Tidak diperbolehkan karena perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi ideologi-ideologi, dan kita menghancurkan. Saya sependapat dengan Paulus, meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia. Itulah sebabnya saya membuka belak-belakan
Dan sekali lagi saya tidak menyerang agama Islam atau saya menyerang Nabi Islam atau bukunya Islam. Saya menjawab apa yang mereka fitnahkan tentang Alkitab saya. Saya menjawab apa yang Nabi mereka bohong tentang dirinya di dalam Alkitab dan seterusnya, saudara. Bagaimana Yesus tidak dibangkitkan. Karena ketika orang berkata Yesus tidak dibangkitkan, maka ketika orang di Indonesia sepakat Yesus tidak bangkit, maka tidak ada penebusan bagi Indonesia, tidak akan pernah ada damai di Indonesia. Kira-kira begitu. Silakan Pak Muriwali. Ya, baik, saya kira kita akhiri saja ya. Kalau kita lanjut nanti mungkin bisa kita berkelahi di sini nanti ya. Ya baik, ya, ini walaupun tidak sepakat ya, kami sudah berdiskusi paling tidak ya. Kami memberi contoh bahwa berselisih paham atau bermusuhan ya, tidak harus saling menusuk, tidak harus saling meledakkan kepala, tidak harus saling pukul memukul dan lain sebagainya. Ya, saya harap kedewasaan semacam ini justru dibutuhkan di Indonesia yang sedikit-sedikit kalau diberi izin itu para radikal itu sedikit-sedikit meledakkan kepala orang, ledakan sana, ledakan sini ya, seperti itu. Ini contoh yang sangat-sangat jahat dan buruk. Ya. Ya, kalau berbicara dengan damai seperti ini kan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat indah. Ya, musuh tetap musuh, tapi kita bisa duduk tenang dan bisa bicara bersama-sama. Ya, saya kira itu saja. Ya. Langit dan bumi akan lenyap, Muriwali dengan Joseph Paul Zhang tetap bermusuhan. Ya, saya tidak mungkin berdamai. Saya sudah bilang dia bidat, bagaimana bisa berdamai ya? Kalau Pak Paul pun sekarang aja tidak jujur ya. Dia bilang saya sesat ulang-ulang itu di video kok. Ada itu. Ada di video itu bilang saya sesat. Nggak ada, karena saya bilang Muriwali tidak sesat. Ya, Saksi Yehova pun tidak sesat, sebab bagaimana saya bilang Muriwali sesat kalau saya bilang Saksi Yehova tidak sesat? Ya, yang sesat adalah gereja yang tidak berdiakonia. Tetapi gerejanya Muriwali itu berdiakonia gila-gilaan, saudara. Saya tahu. Ya, bagaimana menolong penduduk-penduduk di desa itu. Jadi tidak sesat. Bagi saya yang sesat adalah gereja yang tidak berdiakonia tetapi mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Itulah gereja yang sesat karena tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan berdiakonia. Ya, terakhir sekali ya. Mengatakan Saksi Yehova tidak sesat itu bagi saya sudah kesesatan itu ya. Tapi kita tidak usah debatkan ini karena panjang nanti ya perdebatannya ya. Ya, mengenai diakonia ya, kami memang membantu orang ya, tapi mungkin tidak seperti yang Pak Paul katakan ini ya. Boleh jujur ya, karena itu membantu orang itu berkeliling menolong orang miskin kan satu proyek besar ya, sehingga perlu diurus tersendiri dan kami tidak mengurus seperti itu. Ya, seperti itu ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ya. Selesai? Ya, nanti kalau nggak selesai nanti. Ya, baik. Kita tutup videonya.